Baik, kembali lagi bersama saya JP Febri Monteva dengan NIM 2323805011. Saya akan mempresentasikan materi PSL yang ke-13, yaitu pertemuan ke-13 tentang peran teknologi dalam pengelolaan satwa liar. Teknologi merevolusi upaya konservasi satwa liar, menyediakan alat yang inovatif untuk memantau, menganalisis, dan melindungi keanekaragaman hayati di bumi. Presentasi ini akan menjelajahi berbagai teknologi kunci dan aplikasinya dalam pengelolaan satwa liar. Oke, next, yang pertama, mengapa teknologi penting dalam konservasi, yaitu yang pertama, efisien data. Teknologi memungkinkan pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data yang lebih cepat dan akurat, mengurangi waktu dan biaya operasional. Yang kedua, monitoring komprehensif, yaitu kemampuan untuk memantau area yang luas dan sulit dijangkau dengan detail yang belum pernah ada sebelumnya, memastikan informasi terkini, lebih cepat dan akurat. Yang ketiga itu deteksi dini ancaman, mengidentifikasikan cepat terhadap ancaman seperti perburuan liar dan deforestasi, memungkinkan respon yang tepat waktu. Yang berikut, teknologi satu yaitu remote sensing dan GIS atau ARGIS. Remote sensing melibatkan pengumpulan informasi dari jarak jauh, biasanya menggunakan satelit atau pesawat. Sistem informasi geografis atau GIS kemudian digunakan untuk pemetaan dan menganalisis data ini. Yang pertama, pemetaan habitat, mengidentifikasi dan memantau perubahan habitat akibat deforestasi atau perubahan iklim. Yang kedua, deteksi perburuan liar, mengidentifikasi area dan pola aktivitas ilegal. Yang ketiga, analisis migrasi, melacak migrasi satwa liar dan koridor konservasi. Yang berikut, teknologi kedua yaitu kamera traps atau kamera perangkap, adalah kamera jebakan perangkap otomatis yang dipasang di alam liar untuk menangkap gambar atau video satwa liar saat mereka melintas, biasanya dipicu oleh gerakan atau panas. Identifikasi spesies, membantu mengidentifikasi spesies langka dan terancam punah serta memantau populasi mereka. Kemudian perilaku, mempelajari pola perilaku harian dan interaksi sosial satwa liar tanpa gangguan manusia. Yang ketiga, pengawasan anti perburuan, menjadi alat vital dalam memantau aktivitas ilegal di kawasan konservasi. Next, yang berikut yaitu teknologi yang ketiga dan keempat, pelacakan satwa liar, telemetri, GPS, dan drone. GPS atau kalung GPS memungkinkan peneliti melacak pergerakan satwa liar secara real time, memberikan data penting tentang wilayah jelajah, pola migrasi, dan penggunaan habitat. Yang kedua yaitu drone. Drone digunakan untuk survei udara, pemetaan, deteksi perburuan liar, dan pengiriman pasokan ke lokasi terpencil, yaitu menjangkau area yang sulit dideteksi. Yang berikut,
Teknologi kelima yaitu genetika dan DNA. Genetika konservasi dan DNA menawarkan metode non-inovatif untuk memahami populasi satwa liar dan keanekaragaman hayati. Yang pertama itu forensik satwa liar, menggunakan analisis DNA dari sampel sitaan petugas untuk mengidentifikasi spesies, asal, dan pola perdagangan ilegal. Kemudian yang kedua yaitu DNA. Deteksi keberadaan spesies hanya dari DNA yang ditinggalkan di lingkungan air tanah, memungkinkan survei cepat dan efisien. Kemudian yang berikut yaitu teknologi keenam, yaitu kecerdasan buatan atau AI. AI merevolusi cara kita menganalisis data konservasi, mengubah volume besar informasi menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Yang pertama itu analisis citra atau computer vision. AI dapat secara otomatis mengidentifikasi spesies dari jutaan gambar kamera jebakan atau citra satelit, menghemat waktu peneliti. Kemudian yang kedua yaitu analisis prediktif, yaitu memprediksi pergerakan satwa liar, area rawan perburuan, dan dampak perubahan iklim terhadap ekosistem. Next, studi kasus. Studi kasus adalah platform berbasis AI yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas patroli anti perburuan liar. Yang pertama, pengumpulan data lapangan. Petugas patroli merekam data tentang satwa liar, ancaman, dan aktivitas ilegal menggunakan perangkat mobile. Yang kedua yaitu analisis terintegrasi. Data diunggah ke sistem smart, di mana AI menganalisis pola dan mengidentifikasi hotspot perburuan. Terus yang ketiga yaitu perencanaan patroli optimalkan. Manajer dapat merencanakan rute patroli yang lebih efektif berdasarkan analisis prediktif AI. Dan yang keempat, peningkatan penegakan hukum. Respon yang lebih cepat dan terarah terhadap ancaman, meningkatkan keberhasilan penangkapan pelaku ilegal. Yang berikut ada tantangan dan masa depan. Tantangan yaitu yang pertama, biaya implementasi yang tinggi. Yang kedua, kurangnya infrastruktur di daerah terpencil. Yang ketiga, kebutuhan akan keahlian teknis. Terus yang keempat, isu privasi dan etika penggunaan data. Yang kedua itu masa depan. Yang pertama, integrasi AI dan load yang lebih dalam. Yang kedua, pengembangan sensor yang lebih canggih. Yang ketiga, platform kolaborasi global untuk berbasis data. Kemudian yang keempat, pendidikan dan pelatihan untuk konservasionis. Yang berikut atau yang terakhir, kesimpulan atau harapan untuk konservasi. Teknologi adalah tulang punggung konservasi modern. Dengan terus berinovasi dan mengintegrasikan alat-alat ini, kita dapat membangun masa depan yang lebih cerah bagi satwa liar dan ekosistem. Data drive, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan bukti yang kuat. Jangkauan global, yaitu upaya konservasi yang terkoneksi di seluruh dunia. Kemudian yang terakhir yaitu perlindungan yang lebih baik. Perlindungan yang lebih baik meningkatkan keselamatan spesies yang terancam punah. Sekian dari hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.